Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di kuliah teknologi sediaan steril. Kali ini kita masuk di evaluasi sediaan steril. Yang pertama adalah uji sterilitas. Ya, untuk sediaan infus, antikoagulan, injeksi dalam ampul, injeksi dalam vial, tetes mata, dan salep mata. Menurut Farmakope Indonesia ada dua metode. Yang pertama adalah direct inoculation of culture medium, jadi uji inokulasi langsung ya ke dalam media uji. Uji ini meliputi pengujian langsung dari sampel dalam media pertumbuhan. Media-media yang dapat digunakan untuk pengujian antara lain media tioglikolat cair untuk kondisi aerob, kemudian media tioglikolat alternatif untuk kondisi anaerob, dan soybean casein ya, diges medium untuk bakteri dan jamur pada kondisi aerob. Kemudian yang kedua adalah membran filtration atau penyaringan membran ya, yang mungkin umum digunakan, meliputi penyaringan cairan melalui membran steril secara aseptik. Ya, Anda ketahui secara aseptik ya, berarti kondisinya harus aseptik ya di bawah LAF. Kemudian membran ditanam dalam media dan diinkubasi selama 7 sampai 14 hari. Coba kita lihat seperti apa uji inokulasi. Yang pertama, pindahkan cairan dari wadah uji menggunakan pipet atau jarum suntik steril. Yang kedua, secara aseptik, inokulasikan sejumlah tertentu bahan dari tiap wadah uji, ke tabung media. Yang ketiga adalah campur cairan dengan media tanpa aerasi yang berlebihan. Kemudian yang keempat, inkubasi dalam media tertentu selama tidak kurang dari 14 hari. Baru kemudian amati pertumbuhan pada media secara visual, ya sesering mungkin ya selama proses ini. Untuk sediaan salep ya dilakukan evaluasi seperti salep secara umum, salep mata tentunya ya. Jadi evaluasinya seperti salep pada umumnya, ditambah dengan uji kontaminasi mikroba. Jadi yang ditambahkan hanya uji kontaminasinya, ada nggak kontaminasinya? Karena ini kan salep mata yang steril. Contohnya salep mata, salep luka terbuka, salep luka bakar, dan salep untuk penyakit kulit yang parah. Uji yang kedua adalah uji pirogenitas. Ya. Uji pirogenitas menurut Mahato dan Narang meliputi yang pertama adalah rapid test berdasarkan respon demam pada kelinci. Jadi menggunakan hewan uji ya, kelinci, ya, dilihat respon demamnya. Kemudian yang kedua itu ada LAL atau Limulus Amoebocyte Lysate. Tes berdasarkan pembentukan gel dari lisat amebasit yang berasal dari Limulus polyphemus ya. Sifat-sifat pirogen yang nampak ya, yang pertama adalah termostabil, proses sterilisasinya lebih dari 200 derajat Celcius, larut dalam air sehingga tidak bisa memakai penyaring bakteri, tidak dipengaruhi oleh bakterisid yang biasa, tidak menguap, destilasi biasa ada yang ikut bersama percikan air, berat molekulnya antara 15.000 sampai 4 juta, ukuran umumnya 1 sampai 50 mikrometer. LAL kita lihat kontrol negatifnya, LAL reagent water. Prosedur kerjanya untuk LAL ini 3 kali 0,1 mili LAL reagent ya, LAL reagent masing-masing ke dalam vial atau tabung reaksi bebas pirogen. Itu kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel. Tutup vial atau tabung reaksi.
dan campur secara homogen. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat di dalam oven atau inkubator selama 1 jam. Evaluasi yang dilakukan adalah balikkan tiap tabung secara berlahan 180 derajat, kemudian periksa apakah terbentuk gel atau tidak. Ya, reaksi positif bila terbentuk gel. Jadi dia dikatakan positif maka apabila terbentuk gel yang keras dan tidak bergerak ketika file atau tabung dibalikkan. Nah, kalau negatif ya tentu kebalikannya tidak terbentuk gel. Ya, bila dibalikkan dan terlihat terdapat kekeruhan ya, dan cairan kental. Kemudian pemeriksaan visual ya, yang pertama tentu kejernihan dan warna. Untuk sediaan infus, injeksi, tetes mata, antikoagulan ya, ya tentu harus jernih atau tidak keruh secara visual. Seperti yang kita lakukan di laboratorium tentunya untuk memeriksa kejernihannya. Tentu memeriksa kejernihan harus di latar belakang warna yang kontras berbeda. Ya, salah satunya adalah warna hitam sehingga akan terlihat apakah jernih dan atau tidak jernih ya. Tidak ada partikel yang tidak larut dalam sediaan, jadi harus bebas dari partikulat ya. Untuk salep mata diperiksa homogenitas warnanya. Jadi kalau salep tentu bukan cairan sehingga tidak bisa dipantau jernih atau tidak, tetapi dia lebih ke arah homogenitasnya. Yang kedua adalah bebas partikel asing. Ya, sediaan harus bebas dari segala macam partikel asing seperti serat ataupun bahan obat yang tidak larut. Kemudian uji berikutnya adalah keseragaman volume. Tentu harus dipastikan ya volumenya harus seragam. Tiap wadah diisi obat suntik ya, volumenya sedikit berlebih dari volume yang tertera pada tiap etiket atau dari volume yang akan digunakan. Jadi misalnya volume digunakannya 10 mili maka dia harus lebih dari 10 mili. Volume tambahan yang dianjurkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4 ya tertera pada tabel di bawah ini ya atau yang terlihat di layar Anda. Volume pada etiket 0,5 mili ya, volume tambahan yang dianjurkan untuk cairan encer itu 0,10 jadi 2 kalinya, kemudian cairan kentan 0,12 mili tentu lebih banyak ya daripada yang cairan encer. Nah, silakan Anda lihat seterusnya ya sampai bawah ya. Nanti ini adalah tabel yang sangat membantu. Nah, pemeriksaan pH, ini pH tentu penting untuk diketahui ya dalam sediaan steril. Ini pemeriksaan pH dapat diuji dengan beberapa teknik ya. Yang pertama adalah kertas indikator pH tentu. Kertas dicelupkan ke dalam larutan sampel dan hasil warna yang terbentuk dibandingkan terhadap warna standar yang ada di wadah dari kertas indikator pH itu. Kemudian tentu menggunakan pH meter yang terkalibrasi. Harga pH adalah harga yang diberikan oleh alat potensiometrik atau pH meter apabila menggunakan pH meter yang digital yang sesuai yang telah dibakukan terhadap baku larutan dapar tentunya. Larutan dapar harus sama dengan pelarut sediaan. Ya. pH darah normal 7,35 sampai 7,45. Ditambah dapar ya 5,5 sampai 7,5. Tanpa dapar boleh bergeser 3 sampai 5. Jadi ini adalah batasan-batasan untuk nilai pH yang dipersyaratkan. Pemeriksaan yang lain juga tidak kalah penting adalah pemeriksaan etiket ya. Beberapa hal yang harus tertera di dalam etiket itu yang pertama ya. Ini yang harus tertera, maka kita harus periksa ini apakah semuanya sudah tertera atau belum ya. Yang pertama adalah nama sediaannya tentu. Kemudian yang kedua adalah nama bahan, jumlah, kekuatan dan konsentrasi. Kemudian tanggal kadaluarsa, instruksi pemberian, kondisi penyimpanan,
Yang keenam adalah banyaknya ion klorid dan ion natrium. Kemudian yang ketujuh adalah informasi lain yang mungkin saja diperlukan. Nah, ini adalah contoh etiket ya. Misalnya ini ampicillin sodium ya, sulbactam sodium ya. Ini 3 gram ya for intravena use, jadi gunakan untuk intravena. Ini tentu ada namanya, kemudian ada dosis ya, dan cara penggunaannya ya, cara penyimpanannya dan seterusnya. Inilah etiket yang standar ya. Ini juga gitu, namanya adalah Pfizer pen ya, isinya adalah penicillin J potasium. Ini untuk injeksi ya. Ini adalah dosisnya ya, 20 unit ya. Untuk intravena, infus intravena, hanya untuk infus intravena. Kemudian tentu ada informasi yang lain, ini ada dosis pemakaian, cara penyimpanan, kemudian volume dan lain-lain. Ya, ini bisa Anda jadikan sebagai contoh ya dalam membuat etiket produk steril ya, seperti injeksi. Nah, ini juga ya, ini misalnya klor, ada komposisi, ada indikasi, ada dosis, ada peringatan, kontraindikasi, ada efek samping, kemudian ada nomor registrasi, nomor batch, expired ya, tanggal pembuatan, ya, kemudian perusahaan yang membuatnya. Ini etiket ya, etiket tentu umumnya ya, ini kan karena tidak diminum maka etiketnya warnanya biru. Ini injeksi vitamin C 2 mili 3 ampul ya. Di sini nih vitamin C 100 mg, natrium bikarbonat 48 mg, kemudian klor serolnya 0,2% ya. Nah, ini tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter misalnya ya. Nah, ini adalah contoh etiket yang bisa kita jadikan sebagai bahan acuan. Nah, pengujian berikutnya adalah pengujian isi minimum. Pengujian isi minimum wadah dilakukan untuk sediaan krim, gel, jelly, salep, pasta ya. Serbuk dan aerosol termasuk semprot topikal bertekanan dan tak bertekanan, serta inhalasi dosis terukur yang dikemas dalam wadah dengan etiket yang mencantumkan bobot bersih ya, lebih dari 150 gram. Dalam hal ini ya, termasuk sediaan salep mata steril yang umumnya berbobot bersih 3,5 sampai 5 gram. Jadi ini adalah bobot minimum ya, 3,5 sampai 5 gram untuk sediaan salep atau salep mata steril. Kemudian uji berikutnya adalah uji kebocoran. Ya, uji kebocoran pada ampul menurut CPOB. Yang pertama, uji dengan larutan warna. Cara ini tidak cocok untuk sediaan dengan larutan berwarna tentunya, karena tidak bisa dibedakan ya. Dan larutan yang mengandung senyawa reduktor. Yang kedua, metode penarikan vakum ganda. Ya. Coba uji kebocoran pada salep ya, kita lihat ya. Prosedur untuk uji kebocoran pada salep mata telah dijelaskan pada Farmakope Indonesia edisi 4, di mana disebutkan bahwa tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Atau abaikan bekas salep yang diperkirakan berasal dari bagian luar, di mana terdapat lipatan dari tub atau dari bagian ulir tutup tub. Berikutnya adalah identifikasi dan uji penetapan kadar. Nah, identifikasi untuk memastikan zat aktif dalam sediaan sesuai dengan yang tertera pada label. Tentu harus konsisten apa yang ada di label dengan apa yang
dihasilkan dari hasil identifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan kadar untuk memastikan kandungan zat aktif dalam sediaan sesuai dengan yang tertera pada label tentunya. Kemudian identifikasi dalam dan penetapan kadar sesuai dengan yang terdapat dalam monografi sediaan masing-masing di dalam farmakope ya, atau menggunakan USP. Demikian materi kali ini terkait dengan uji atau evaluasi produk steril, baik itu berbentuk larutan maupun berbentuk non larutan seperti salep, gel dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses, selamat belajar. Saya cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.